Shalom Aleichem. Perkenalkan, saya Jolin Kezia, dan sebelum memulai, marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena walaupun di tengah keadaan berpandemi seperti ini, kita masih bisa dipersatukan. Dan itu hanya oleh karenanya. Kiranya semua yang datang dan mendengarkan dapat kembali disadarkan. Dan bersama, kita akan mewujudkan Indonesia yang progresif dan tangguh. Nah, saudara-saudaraku, pernahkah terlintas di benak Anda mengapa anak Indonesia tidak tahu akan keragaman tanah airnya sendiri? Saya akan menebak jawaban mayoritas saudara-saudara berkisar di antara arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Dan hal ini tidak salah. Ya, arus globalisasi dan kemajuan teknologi memberikan semua penduduk dunia akses informasi tanpa adanya batasan waktu dan batasan tempat. Akhirnya hal ini menyebabkan tidak adanya penyaringan budaya, sehingga anak muda kehilangan ketertarikannya akan adat Indonesia, yang akhirnya menyebabkan populasi seniman kebudayaan Indonesia jadi semakin berkurang, sehingga budaya Indonesia terkikis. Semudah itu. Tapi, hal yang saya mau ungkit bukanlah itu. Hal yang saya mau ungkit adalah penyebab sebenarnya budaya Indonesia luntur. Penyebab sebenarnya Indonesia kehilangan identitas dan ciri khasnya. Ada dua hal yang Anda perlu ketahui. Pertama, identitas dan ciri khas itu sangatlah penting. Identitas dan ciri khas itu adalah karakteristik yang membedakan diri kita dari orang lain, yang membedakan Indonesia dari negara lain. Dan saya tidak mau membayangkan apa yang akan terjadi jika Indonesia kehilangan identitas dan ciri khasnya sepenuhnya. Kedua, globalisasi itu adalah proses tersebar luasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan dari satu penjuru ke penjuru dunia lainnya. Proses ini sudah terjadi selama puluhan tahun. Prosesnya alamiah dan tidak bisa dihentikan, sehingga menurut saya tidak bisa dijadikan penyebab budaya Indonesia luntur. Jadi, apa penyebab sebenarnya budaya Indonesia luntur? Jawabannya gampang. Diri kita sendiri, masyarakat Indonesia, merupakan penyebab budaya Indonesia luntur. Penyebab Indonesia kehilangan identitas dan ciri khasnya. Kok bisa begitu? Ya, menurut saya, kesadaran diri masyarakat Indonesia dari dulu sangatlah kurang. Sehingga ketika arus globalisasi masuk, pendirian dan tekad kita tidak kuat. Sehingga kita jadinya tergerus dengan arus globalisasi. Akhirnya kita tidak peduli dengan ciri khas negara sendiri dan enggan untuk menerapkannya. Sifat ini akhirnya jadi turun-menurun dari orang tua ke anaknya lagi, dan ke generasi berikutnya. Kalau nasionalisme diri kita kuat, sebagai individu Indonesia, kita pastinya akan sadar. Kita pasti akan melakukan pembatasan antara budaya asing dengan budaya negara sendiri. Kita ambil contoh dari negara-negara asing, misalnya Jepang dan Cina. Masyarakat mereka masih banyak melakukan berbagai kebiasaan yang sudah diterapkan dari dulu. Itu bukti pendirian mereka kuat, bukti tekad mereka kuat, walaupun arus globalisasi datang dari berbagai penjuru dunia. Ini juga membuktikan bahwa perubahan hanya akan terjadi jika kita mau itu terjadi, jika kita kehendaki. Perubahan tidak akan terjadi jika tekad kita kuat, jika pendirian diri kita kuat. Lalu, hal penting yang saya ingin kalian ketahui adalah identitas dan ciri khas itu penting. Mempertahankan identitas dan ciri khas negara Indonesia itu penting. Baik itu bagi negara kita ataupun bagi diri kita sendiri. Mengapa? Oke, di dunia ini masih marak dipersoalkan warna kulit, ras, budaya, dan asal negara. Kehidupan kita dikaitkan dengan identitas dan ciri khasmu, dengan bangsamu sendiri. Apa yang tersisa untuk dibanggakan jika satu hal yang membuat negara Indonesia hilang? Jika satu hal yang dibanggakan Indonesia hilang? Sebenarnya banyak sekali hal yang bisa dibanggakan oleh orang Indonesia. Keragamannya, budayanya, sumber daya alamnya, pemandangannya, dan masih banyak lagi. Tapi bagaimana jika itu hilang? Bagaimana jika masyarakat Indonesia tidak melestarikan hal tersebut? Jadi mulai sekarang saya ingin kalian untuk introspeksi diri. Apakah pendirian diri kita kuat? Apakah tekad kita kuat untuk melestarikan
budaya bangsa Indonesia. Jika kalian cinta dengan negara Indonesia, buktikanlah. Mulai dari mana? Gampang, mulai dari diri sendiri. Saya Jolin Kezia, terima kasih telah mendengarkan pidato saya. Mohon maaf jika ada kesalahan pelafalan kata ataupun kalimat yang menyinggung. Saya harap seperti tujuan awal pidato ini, kita semua bisa bersatu dalam keragaman dan membangun Indonesia yang progresif dan tangguh. Terima kasih.